Halo, uh, selamat ketemu di channel autobiografi bukan tokoh ya. Ini adalah episode pertama. Saya akan menceritakan perjalanan hidup saya di tahun 1974. Nanti akan ada kurang lebih 55 episode di mana setiap episode itu saya akan ceritakan perjalanan di tahun-tahun sejak 1974 sampai 2021. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung saya di channel ini, subscribe, like, and share, dan tekan tombol loncengnya sehingga pada video-video berikutnya Anda tidak akan ketinggalan update tentang autobiografi saya yang mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sahabat autobiografi bukan tokoh, saya lahir di sebuah desa bernama Desa Pepas. Desa Pepas ini terletak di sebuah kabupaten namanya Barito Utara, Kalimantan Tengah, di Kecamatan Muara Mentalap. Letak desa itu pada tahun 1970-an itu sangat terpencil. Akses menuju desa itu hanya ada jika kita menelusuri Sungai Barito. Tidak ada akses perjalanan darat dan udara, ya, apalagi udara itu sangat tidak mungkin sama sekali. Dan jumlah penduduk desa itu di tahun 70-an itu tidak banyak, sehingga satu kampung itu hampir sebagian besar kami bersaudara ya, jadi memiliki hubungan dan pertalian darah satu kampung. Karena itu tinggal di Desa Pepas itu banyak sekali kenangan dan memori yang bagi saya sangat monumental dalam perjalanan kehidupan saya. Tentu saja di tahun-tahun 70-an itu kondisi sangat sulit ya. Saya ingat sekali masa-masa kecil saya di desa itu juga sangat sulit. Kami menempati sebuah rumah di mana rumah itu adalah rumah panggung yang tinggi, dan di bawah rumah itu biasanya bisa digunakan untuk bermain dan macam-macam bersama teman-teman ya. Kedua orang tua saya berprofesi sebagai petani ladang berpindah ya. Mereka setiap tahun bikin ladang berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain ya. Dan untuk perjalanan menuju ladang itu biasanya sangat jauh, yaitu biasanya mereka menggunakan perahu dulu, dan perahu ini dikayuh menggunakan tangan ya, bisa berjam-jam baru nyampe di lokasi. Kemudian perahunya ditambat dan baru berjalan kaki beberapa kilometer menuju lokasi tempat untuk berladang itu. Karena saya seorang anak yang berusia 6 tahun dan saya memiliki 4 orang kakak dan 1 orang adik saat itu ya, tentu saya tidak bisa tinggal sendirian kalau mereka pergi ke ladang. Karena mereka kalau pergi ke ladang itu orang tua saya biasanya bisa sampai 10 hari atau 2 minggu, 20 hari, bahkan 1 bulan. Jadi ke ladang itu tidak pulang pergi setiap hari ya, tetapi kadang 1 bulan mereka baru balik lagi ke desa. Nah, karena saya masih kecil maka saya selalu diajak. Nah, kalau di ladang itu kita memiliki pondok itu di depannya biasanya ada sungai, terus di sekeliling ladang itu ada hutan-hutan. Jadi saya waktu kecil ya terbiasa berada di hutan-hutan itu, kemudian memancing di sungai-sungai itu ya. Dan sementara menunggu ladang itu biasanya pagi-pagi itu orang tua saya menyadap karet. Lokasi kebun karetnya itu tidak terlalu jauh di seputaran ladang itu ya. Kadang-kadang saya diajak ke pondok tempat mereka menyadap karet, itu tempat beristirahat, karena menyadap karet sampai mengolahnya itu biasanya membutuhkan waktu beberapa jam. Nah, kadang-kadang juga saya ditinggal di pondok ladang. Saya diperintahkan orang tua saya untuk menjaga adik saya. Ada peristiwa yang sangat lucu dan saya selalu ingat ya. Jadi kalau saya diminta oleh orang tua saya untuk menjaga adik saya, maka biasanya adik saya pagi itu ditidurkan dulu. Jadi dia tidur di dalam ayunan ya, yang ayunan kain ya, diikat. Orang sana dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu, tetapi dalam bahasa kami namanya dipukung ya. Jadi diikat terus tidur sambil duduk gitu. Nah, orang tua saya bilang kalau adik mau bangun dan dia menangis, saya kan masih kecil tentu tidak
tidak mengerti bagaimana mengurus seorang adik ya. Kamu pukul saja kaleng-kaleng yang ada ini, itu ada kaleng bekas, kaleng kongguan itu masih ada, sudah ada ya kaleng kongguan, dan kaleng-kaleng lain kamu pukul saja itu sebagai kode bahwa adikmu nangis, dan kalau kami dengar nanti kami akan stop sebentar menyadap karet dan kami akan pulang ke pondok ya. Nah, jadi suatu ketika menjaga adik saya itu, adik saya ini tidur sebenarnya, tetapi kepalanya tuh keluar sebenarnya, jadi keluar dari ayunan sambil duduk itu. Saya merasa takut untuk menyangga kepalanya itu. Saya kan takut kalau patah atau apa. Saya menyangganya menggunakan tangan saya. Akhirnya saya memukul kaleng juga susah karena kepalanya itu keluar. Saya sangga kalau saya pukul kaleng ini lepas. Tadi akhirnya saya paksa, saya dorong adik saya itu kepalanya masuk ke dalam ayunan lagi, baru saya pukul kaleng dan orang tua saya pulang. Ternyata adik saya masih tidur, tidak ada terjadi apa-apa. Orang tua saya sangat koma, sangat kesal sama saya. Itu adalah cerita di ladang. Nah, teman-teman sekalian, kehidupan di ladang itu tentu tidak mudah. Karena apa? Di ladang itu banyak nyamuk juga ya, dan kita hanya makan seadanya. Yang penting ada garam, beras kita untuk beras tuh karena kita punya padi, jadi padi itu ditumbuk nanti kita masak dengan beras yang berasal dari padi yang memang kita punya stok di situ ya. Untuk ikan kadang kita harus memancing, dan kadang-kadang kita memasang alat tangkap ikan yang terbuat dari rotan yang disebut bubu ya, kita pasang baru kita bisa dapat. Tapi ada kalanya di musim-musim tertentu hasil panen itu tidak mencukupi untuk 1 tahun. Ketika saat itu di musim-musim itu terjadi paceklik misalnya, sehingga kami harus makan nasi, berasnya itu dicampur dengan singkong. Jadi kita masak nasi dulu, kemudian di atasnya ditaruh singkong. Nah, makannya itu dengan ikan asin. Teman-teman sekalian, jadi kehidupan di masa itu benar-benar satu kehidupan yang berkesan, tetapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir di masa sekarang itu kehidupan yang sangat tradisional sekali ya. Karena kita hampir-hampir tidak memiliki peradaban, kita tidak memiliki rumah selayaknya orang yang memiliki budaya, peradaban, perabotan dan lain-lain, tidak ada sama sekali di saat itu ya. Nah, kalau pulang dari ladang itu biasanya kami pulang ke kampung itu kurang lebih 5-6 hari di kampung. Nah, di kampung lah saya bermain dengan teman-teman permainan kita di kampung itu biasa kita main seperti petak umpet gitu ya, terus main ya permainan anak-anak kampung macam-macam lah. Tetapi yang saya ingat, saya bersama teman saya itu biasanya kan karena rumahnya tinggi-tinggi, jadi kami bermain di bawah kolong rumah. Nah, di teras atas itu waktu itu orang membuang sesuatu ya, jadi dia buang-buang. Saya bilang apa ya, ternyata setelah saya lihat itu kulit kacang seperti misalnya sekarang kacang, salah satu mereknya kacang Garuda gitu ya. Rupanya orang yang di atas teras itu dia makan kacang Garuda, terus dia lempar-lempar kulitnya, langsung dibuang saja ke bawah. Saya sama teman saya itu mencoba memegang, dan akhirnya teman saya itu mengambil kulit kacang itu, dia makan ya, dia kunyah, dia bilang, loh kok enak rasanya itu, ada asin-asinnya, ada kecut-kecutnya. Saya pun akhirnya ikut makan. Jadi kita kumpuli kulit kacang itu, kemudian kita makan dan kita kunyah. Jadi ada rasa kayak nano-nano ya di dalam mulut kita. Nah, itu adalah salah satu kisah, karena betul-betul di desa kita tidak tahu, kita tidak mengenal apa-apa ya. Kemudian kalau ada kapal biasanya itu ada kapal kayu ya, mereka jualan, sehingga di desa itu mereka jual es. Nah, kita biasanya sangat menunggu itu, karena es itu barang yang tidak pernah kita lihat, karena kita tidak ada kulkas, tidak ada listrik ya. Kalau beli es itu biasanya kita rebutan. Rebutan itu makan itu jadi barang langka, es. Dan teman-teman sekalian, selain berladang, menoreh getah, kadang-kadang juga saudara-saudara saya itu membantu orang tua untuk mencari rotan.
Nah, rotan ini dijemur, kemudian dijual. Nah, saya ingat sekali di kampung kami ada salah satu orang ya yang cukup, menurut ukuran kami saat itu dia sangat kaya karena dia punya toko, punya warung ya, warung biasa lah, dan dia itu adalah pengepul daripada rotan-rotan itu. Karet juga dia. Jadi nanti ketika kapal datang, dia yang jual ke kapal, tetapi di sela-sela kapal tidak ada. Kalau kami menjual, orang tua saya menjual ke dia yang membeli. Jadi dia pengepulnya. Nah, itu namanya kakah ya, kalau kami bilang tuh kakah itu bahasa Indonesianya adalah kakek, yaitu kakah makopek ya, namanya makopek. Jadi ketika kita sudah nggak ada beras ya, nggak ada beras, terus rotan kita juga masih diproses, masih dijemur, kita belum bisa beli, makanan nggak ada, jadi kita bisanya ngebon ke tempat beliau itu ya. Jadi nanti setelah karet atau hasil ladang atau apa namanya, rotan kita itu kering, nanti dijual ke beliau, lalu nanti beliau membayar dan dipotong utang-utang itu. Begitulah cara ngebon di kampung. Jadi saat itu saya diminta, coba kamu datang kayak kakak makopek sana, bilang kamu pinjam dulu beras sama Gabin ya. Jadi saya namanya anak kecil ya, datang aja ya dengan bahasa Dayak, saya bahasa dusun ya. Bilang bahwa mau pinjam beras, disuruh mama sekian kilo sama wade gaben ya, kue gaben. Kakek saya tuh bilang, kalian ini kamu, dalam bahasa Dayak dia ngata kayo kala kaon ti amun bakoin an kuki itu tahu koi kerorok kawan. Jadi saya juga nggak ngerti apa itu lah. Akhirnya di rumah saya bilang, tadi tuh kakek tadi tuh bilang begini, kaunti amun koinaan kuki atau koi kerorok, itu maksudnya apa? Ternyata orang tua saya sambil tersenyum menjawab bahwa kalian ini kalau nggak ada saya ini bisa-bisa nggak makan kalian ini. Jadi koi kerorok itu artinya perut yang berbunyi kerorok, kriuk-kriuk gitu ya, karena nggak ada makanan. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau nggak ada dia bisa nggak makan ini. Teman-teman sekalian ya, jadi itu adalah sebagian kisah saya ketika ada di Desa Pepas ini. Desa Pepas ini teman-teman sekalian, kalau musim banjir dia akan banjir, sehingga sawah-sawah yang ada di belakang kampung itu biasa terendam air dan habis tuh hasil panennya. Oleh karena itu orang tua saya dia memilih pergi ke ladang berpindah yang ada di gunung ya. Saya masih ingat, kemudian ada beberapa tempat seperti di Sungai Mapuntun, di Rambung dan lain-lain. Nah, kemudian di akhir tahun 1974 itu bapak saya bilang, kalau kita begini terus nih, kita anak-anak nggak bisa sekolah, tidak bisa kita mencari uang, dan kita hanya hidup untuk bertahan hidup. Saya akan mencoba untuk mencari pekerjaan, dan kebetulan di dekat situ ada perusahaan di Paringlahung Camp ya. Bapak saya bilang seperti itu, saya mencoba mencari kerjaan. Saya tidak tahu pendidikan orang tua saya ini, tetapi yang saya lihat orang tua saya cukup bisa membaca menulis, dan mungkin secara otodidak belajar, tapi yang jelas mungkin beliau tidak lulus SD ya. Tapi tanda tangan, menulis itu bagus ya. Mungkin dia sekolah rakyat ya zaman dulu. Akhirnya singkat cerita, bapak saya bilang saya bisa ini bekerja di sini, dan akhirnya bapak saya mulai bekerja di perusahaan kayu milik salah seorang konglomerat ya. Itu terakhir saya tahu itu nama pemiliknya adalah Bapak Prayogo Pangestu, karena itu PT Jayanti Jaya ya, Jayanti Jaya Group. Nah, ketika bapak saya kerja di situ, maka kami sendiri yang akhirnya harus ke ladang karena bapak saya harus bekerja. Kemudian tiba-tiba bapak saya bilang bahwa perusahaan yang di Paringlahung Camp itu nanti akan tutup, dan itu pindah ke Bumban Camp di daerah Puruk Cahu. Kalau dia tetap bekerja di situ, maka kami harus ikut pindah ke sana. Tapi sementara maka bapak saya yang berangkat sendiri, kami tetap tinggal di Desa Pepas. Nah, ketika itu terjadi, disitulah kami merasa kehidupannya benar-benar sulit. Kenapa? Karena ketika bapak saya pindah ke Bumban Camp, kami hilang kontak ya, kami tidak bisa, karena tidak ada telepon, tidak ada apa, dan tidak tahu caranya untuk berangkat dan pergi ke sana, karena kami hanya anak desa yang tahunya hanya tinggal dan hidup di desa. Jadi kami hanya menunggu, kalau tidak ada info dari bapak saya ya kita nggak bisa apa-apa.
Nah, dalam kurun waktu itu, ibu saya sebagai ibu rumah tangga berjuang keras menghidupi kami, dan saya ingat sekali ketika satu ketika kami sudah tidak ada yang dimakan, sementara bapak saya jauh, hanya ada beras tapi sayur nggak ada. Ibu saya mengajak saya naik perahu ke sebuah tempat namanya Rambung. Saya nggak tahu sekarang ya, tapi itu tempatnya namanya daerahnya Rambung. Saya tanya tuh Rambung tuh nama tempat ya. Nah, di Rambung itu ibu saya mengambil buah nangka. Maksudnya itu hanya mengambil satu, tapi entah kenapa ketika di dinaikin dan jatuh ke tiga-tiganya itu buah nangka. Jadi saya waktu itu bilang, "Mah, ini kalau kita ngambil buah nangka ini kita nggak ngasih tahu ke yang punya." "Oh, nggak apa-apa," katanya, "kan kita cuma minta satu, tapi ini kebetulan jatuhnya tiga." Tapi kami naik perahu, tapi mama saya mungkin juga merasa nggak enak ya, karena itu ada pemiliknya juga nangka itu. Kami tidak pamit, dalam bahasa kasarnya kita mencuri buah nangka ya. Tapi di kampung itu tidak terlalu jadi persoalan. Dia masukkan dalam perahu dan dibawa dan ditaruh di lanting. Teman-teman sekalian, ketika hidup di Pepas itu MCK semuanya bergantung kepada sungai ya, dan kita ke sungai tidak ada di rumah. Jadi mau ngambil air apa semua kita harus di Sungai Barito ya. Nah, ada satu peristiwa setelah ibu saya bersama saya dari ngambil buah nangka itu di Rambung itu, kemudian mandi-mandi, adik saya yang di rumah disuruh, karena itu kan dijaga kakak saya. Ibu saya bilang, "Tolong ambil adikmu biar mandi sama-sama." Dan saya ambil adik saya ya, kemudian mandi, nanti ibu saya bawa dia tinggal di semacam tempat MCK terapung ya. Nah, sementara ibu saya ini di depan, adik saya ini melihat ke dalam kayak toilet terapung begitu ya. Tiba-tiba papan yang tempat adik saya itu menginjak itu terjungkit, dan akhirnya adik saya jatuh. Ketika jatuh, saya ini bingung ya, antara teriak, antara takut, antara gimana. Cuma saya bilang ke ma. Ibu saya melihat, ternyata adik saya sudah tidak ada. Ibu saya sangat kaget luar biasa. Akhirnya ibu saya menyelam beberapa kali di belakang itu, dan nggak menemukan adik saya itu. Benar-benar saya juga sangat ketakutan sekali. Tetapi mungkin mujizat Tuhan terjadi setelah ibu saya berusaha menyelam. Tiba-tiba adik saya itu muncul dengan sendirinya, dengan masih tangannya itu mengais-ngais air itu, mengais-ngais di atas air itu, jadi dia terapung kembali. Akhirnya ibu saya cepat mengambil, dan ternyata adik saya itu nggak apa-apa. Dan sampai sekarang adik saya yang di Puruk Cahu ya, namanya Pristina ya, sekarang sudah juga berusia sekian, juga sudah usia juga ya. Jadi itu pernah kejadian di adik saya itu di desa Pepas, teman-teman sekalian. Kemudian tidak lama bapak saya datang. Suatu ketika setelah datang, maka dia mengajak kami pindah ke Puruk Cahu, ke desa Bumban. Tetapi Bumban ini nanti akan saya ceritakan di video berikutnya bagaimana caranya kami pindah, karena kami hanya orang desa yang tidak mengerti transportasi, tidak memiliki transportasi darat, hanya menggunakan alur sungai, bagaimana harus pindah ke sana. Jangan lupa teman-teman ikut lagi video berikutnya tahun 1975. Ini banyak sekali cerita-cerita seru di tahun-tahun itu yang mungkin tidak bisa teman-teman dapatkan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa terus dukung channel ini agar saya bisa berkarya untuk menceritakan autobiografi saya kepada teman-teman sekalian, sebagai hasanah untuk memperkaya hasanah diri dan hasanah berpikir kita, bahwa hidup itu akan berubah ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.